Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir, NPM 721213204. Di video kali ini saya akan menjelaskan stres dan konflik dalam organisasi. Pengertian stres. Stres sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang memiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Pendapat ini didukung oleh Bird dan Neumann yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia adalah pekerjaannya serta dikarakteristikkan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi norma mereka. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Satu, pendekatan individu. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individu yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dua, pendekatan organisasional. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi, yaitu meningkatkan komunikasi, sistem penilaian prestasi dan sistem ganjaran yang efektif, meningkatkan partisipasi, memperkaya tugas, mengembangkan keterampilan, kepribadian dan pekerjaan, meningkatkan komunikasi. Konflik. Ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang lengkap secara bersama-sama dan atau karena mempunyai status tujuan, nilai dan persepsi berbeda. Pendapat tentang konflik. Konflik tidak diinginkan, konflik dapat memberikan manfaat, konflik tak bisa dihindarkan. Akibat yang dihasilkan konflik: timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Munculnya pemimpin baru dalam kelompok yang sedang konflik. Ada gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi atau kelompok yang mengalami konflik. Perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar dan sebaliknya perbedaan pendapat antara individu dalam masing-masing kelompok semakin mengecil. Terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang konflik. Timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Cara untuk mendeteksi konflik: 1. Membuat prosedur penyelesaian konflik. 2. Observasi langsung di lingkungan organisasi. 3. Membuat kotak saran. 4. Melaksanakan politik pintu terbuka. 5. Mengangkat konsultan personalia dalam hal penanganan masalah karyawan.